Sore itu langit desa mulai menghitam. Awan tebal menggantung rendah di atas hamparan sawah yang mulai hijau setelah musim tanam tiba. Angin lembab bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang sebentar lagi akan disiram hujan. Raffi, seorang pemuda berusia 22 tahun, baru saja pulang dari bengkel tempatnya bekerja. Bajunya berbau oli, tangannya masih kotor sisa memperbaiki motor warga. Ia hidup sederhana, tinggal di rumah kecil bersama ibunya yang berjualan sayur di pasar. Hidup di desa membuat Raffi terbiasa dengan keterbatasan. Tapi ada satu hal yang selalu ia syukuri, ketenangan. Namun sore itu, ketenangan itu berubah jadi sesuatu yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya. Di jalan kecil yang membelah sawah, hujan tiba-tiba turun deras. Raffi segera menepikan motornya ke bawah pohon randu besar, mencoba berteduh. Suara air menghantam daun terdengar keras, menutupi suara alam lainnya. Dari kejauhan, di tengah derasnya hujan, ia melihat seseorang berlari tergesa-gesa di jalan. Seorang gadis. Tubuhnya kecil, langkahnya terbata, payungnya terbalik tertiup angin. Bajunya mulai basah kuyup. Raffi spontan mengerutkan kening. Ia belum pernah melihat gadis itu sebelumnya di desa ini. Wah, kasihan banget, gumam Raffi. Tanpa pikir panjang, ia melepas jaketnya dan berlari menembus hujan. Air menampar wajahnya, tapi yang ia pikirkan cuma satu, menolong gadis itu. Begitu ia mendekat, gadis itu hampir terpeleset di jalan berlumpur. Raffi sigap menahan bahunya. Hati-hati, serunya. Gadis itu menoleh cepat. Matanya bening, bulu matanya basah oleh hujan. Ada raut kaget, tapi juga lega. Makasih. Aku nggak sengaja kejebak hujan, katanya terbata, menggigil. Ya udah, sini, ikut aku berteduh dulu, ujar Raffi cepat. Ia menuntunnya kembali ke bawah pohon randu tempat motornya diparkir. Mereka berdua basah kuyup. Raffi membuka jaketnya, mencoba menutupi gadis itu. Nama kamu siapa? Tanya Raffi pelan. Laras, jawabnya lirih, sambil menggigil. Aku baru pindah ke sini, rumahku di ujung desa, dekat jembatan kecil. Raffi mengangguk. Aku Raffi. Aku tinggal nggak jauh dari sana juga. Tadi kamu dari mana kok bisa kehujanan segini? Laras tersenyum tipis. Aku tadi beli bahan buat masak di warung ujung jalan. Pas pulang malah hujan gede gini. Mereka berdua tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi dalam tawa itu, ada sesuatu yang aneh. Tatapan mereka sesaat bertemu, seolah waktu berhenti di tengah suara hujan. Raffi sendiri nggak ngerti kenapa dadanya tiba-tiba berdebar cepat. Ada rasa tenang sekaligus gugup setiap kali gadis itu bicara. Udah basah semua. Aku antar aja. Ya? Rumahmu deket kan? Ucap Raffi. Duh, nggak usah repot. Nggak apa-apa. Naik aja di belakang. Kalau sendirian bisa masuk angin nanti. Laras sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ia naik ke motor Raffi, dan mereka pun melaju pelan di tengah hujan. Suara mesin motor berpadu dengan suara rintik air. Raffi memegang setang dengan hati-hati, sementara Laras di belakangnya diam, hanya sesekali menunduk menghindari percikan air. Begitu sampai di depan rumah kecil bercat putih, Laras menepuk bahu Raffi pelan. Di sini, Vi, makasih ya udah nolongin aku. Raffi menoleh. Sama-sama. Hujannya masih gede banget, kamu masuk aja dulu. Aku lanjut pulang. Namun sebelum ia sempat pergi, pintu rumah terbuka, dan seorang wanita paruh baya keluar. Laras, astaga kamu kehujanan. Siapa ini? Ini Raffi, Bu. Dia nolongin aku di jalan, jawab Laras cepat. Ibunya tersenyum hangat. Oh, baik banget kamu. Nak, masuk dulu, jangan pulang kehujanan begini. Nanti malah sakit. Awalnya Raffi ingin menolak, tapi sopan santun khas desa menahannya. Ia pun menuntun motornya ke teras dan masuk. Suasana rumah Laras sederhana tapi rapi. Ada aroma harum wedang jahe yang baru diseduh. Ibu Laras menyiapkan 2 cangkir, satu untuk Raffi, satu untuk putrinya. Minum dulu,
"Nak, badanmu pasti dingin," katanya. Raffi mengucapkan terima kasih. Ia meneguk pelan, dan hangat jahe menyusup ke dadanya. Tapi yang lebih hangat dari minuman itu adalah senyum Laras yang duduk di depannya, mengenakan selimut dan menatapnya dengan mata yang lembut. Entah kenapa, suasana sore itu terasa berbeda. Seolah hujan membawa seseorang yang selama ini ditunggu Raffi tanpa ia sadari. Waktu berjalan cepat. Hujan mulai mereda, tapi Raffi masih duduk di situ, terjebak antara rasa canggung dan nyaman. "Vi," suara Laras memecah hening. "Kamu kerja di mana?" "Di bengkel kecil dekat balai desa. Aku mekanik, bantu warga kalau motor rusak," jawab Raffi santai. "Wah, hebat dong. Aku dulu di kota, tapi baru pindah ke sini ikut ibu. Bosen juga hidup di kota, bising, macet. Di sini lebih tenang." Raffi tersenyum. "Iya, di desa memang beda. Semua orang saling kenal, saling bantu." Laras menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Kamu juga gitu ya? Suka bantu orang?" Pertanyaan itu membuat Raffi menunduk malu. "Hehe, kalau bisa bantu, ya bantu aja. Hidup kan harus saling tolong." Mereka kembali tertawa. Tapi kali ini tawa mereka terasa lebih hangat, lebih dekat. Ketika hujan benar-benar reda, Raffi pamit pulang. Sebelum pergi, Laras sempat berkata, "Raffi, makasih ya. Kalau kamu nggak nolong tadi, mungkin aku udah jatuh di jalan." Raffi tersenyum. "Nggak usah makasih. Mungkin emang takdir aku lewat situ sore ini." Laras terpaku. Kata, "takdir," itu entah kenapa membuat hatinya bergetar. Dan sejak hari itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lembut, belum bernama, tapi terasa nyata. Raffi tak tahu kenapa ia terus memikirkan Laras malam itu. Hujan masih menetes dari atap rumah, tapi di dalam hatinya, ada cahaya hangat yang tak bisa padam. Mungkin, itulah awal dari sebuah pertemuan yang direncanakan oleh takdir. Sejak pertemuan di bawah hujan sore itu, hari-hari Raffi tak lagi terasa sama. Entah kenapa, setiap pagi ketika ia melewati jalan kecil menuju bengkel, pikirannya selalu melayang ke rumah Laras di ujung desa. Kadang ia tersenyum sendiri tanpa sadar, membuat teman-temannya di bengkel menggoda. "Wih, Raffi kok senyum-senyum mulu sih belakangan ini? Lagi jatuh cinta ya?" Canda Anto, rekan kerjanya yang paling usil. "Ah, apaan sih? Tuh, lagi mikir kerjaan aja," elak Raffi, walau pipinya memerah. Padahal, dalam hati ia tahu, bukan kerjaan yang membuatnya tersenyum, tapi wajah Laras yang basah kuyup waktu hujan itu. Tatapan matanya yang lembut, dan cara gadis itu tertawa pelan sambil memegang cangkir jahe di rumahnya. Semua terasa hangat, meski hujan deras turun di luar. Hari-hari pun berjalan. Laras mulai sering terlihat di desa. Kadang membantu ibunya di warung kecil depan rumah, kadang ikut kegiatan ibu-ibu di balai desa. Warga mulai mengenalinya sebagai anak baru yang sopan dan ramah. Suatu pagi, ketika Raffi lewat di depan warung, ia melihat Laras sedang menata barang di etalase. Gadis itu mengenakan baju kotak-kotak dan kerudung krem. Wajahnya tersenyum ketika melihat Raffi lewat. Raffi," panggilnya. Raffi menoleh cepat, sedikit kaget tapi juga senang. "Oh, Laras, lagi bantu ibu, ya?" "Iya nih, ibu lagi ke pasar. Mau beli apa? Aku traktir deh," jawab Laras sambil tertawa kecil. Raffi menggeleng. "Haha, aku cuma lewat kok. Tapi kalau ditraktir teh hangat, boleh juga." "Boleh banget. Duduk dulu." Mereka duduk di bangku kayu di depan warung. Laras menuang teh manis hangat ke dalam gelas. Hujan semalam masih menyisakan embun di dedaunan, dan udara pagi terasa sejuk. "Vi," kata Laras pelan, "kemarin aku ke bengkel kamu. Tapi kamu lagi keluar katanya." Serius? Ngapain ke bengkel?" "Aku mau nitip sepeda motor ibu." Suaranya udah kayak mau batuk. "Hei." Raffi tertawa. "Waduh, berarti aku harus siap-siap jadi mekanik langganan nih." "Mau dong. Tapi jangan mahal-mahal, ya."
Buat kamu, gratis. Laras menatapnya heran, lalu tersenyum malu. Jangan bercanda ah. Tapi benar, Laras. Nolong orang baik itu rezeki buat aku. Mereka terdiam beberapa detik, saling menatap tanpa kata. Angin bertiup lembut, membuat helai rambut Laras sedikit berantakan. Raffi sempat ingin merapikannya, tapi buru-buru menahan diri. Ia takut salah tingkah. Setelah beberapa saat, Raffi pamit. Namun sejak hari itu, setiap ia melewati warung, Laras selalu melambaikan tangan. Kadang hanya sapaan singkat, kadang obrolan ringan. Tapi perlahan, kedekatan itu mulai terasa istimewa. Beberapa minggu kemudian, di desa diadakan kegiatan gotong royong membersihkan jalan. Raffi tentu ikut, bersama para pemuda lainnya. Mereka membawa cangkul, sapu lidi, dan semangat pagi. Laras juga datang bersama ibu-ibu, membawa air minum untuk para warga. Ketika mata mereka bertemu di tengah kegiatan itu, Laras tersenyum. Dan entah kenapa, senyum itu membuat Raffi merasa seolah seluruh dunia berhenti sejenak. "Vi, minum dulu. Nih," panggil Laras sambil menyodorkan botol air. "Wah, makasih banget, Laras," kata Raffi, menerima botol itu. "Tadi aku lihat kamu dari jauh. Semangat banget nyapu jalan." "Ya harus semangat dong. Kalau bersih, kan enak dilihat." Laras terkekeh. "Kamu tuh rajin banget. Nggak heran banyak ibu-ibu yang doain kamu cepat dapet jodoh." Raffi nyaris tersedak air minumnya. "Heh? Jodoh? Siapa bilang?" Laras menahan tawa. "Tadi Bu Lilis bilang. Katanya cowok baik kayak kamu pasti nggak lama lagi disunting cewek manis." "Masa sih?" "Iya." Laras menunduk malu. "Mungkin aja, ceweknya udah deket, tapi kamu nggak sadar." Kata-kata itu membuat jantung Raffi berdegup lebih cepat dari biasanya. Tapi sebelum ia sempat membalas, Laras sudah berlari menjauh membawa botol kosong, pura-pura sibuk. Sejak saat itu, perasaan di antara mereka mulai berubah. Tak lagi sekadar teman baru yang kebetulan sering bertemu, tapi perlahan tumbuh sesuatu yang lebih dalam. Suatu sore, Raffi pulang dari bengkel dengan tubuh lelah. Tapi matanya langsung berbinar ketika melihat seseorang berdiri di depan pagar rumahnya. "Laras. Laras, kamu kok kesini?" "Aku lewat aja, sekalian mau ngasih ini," katanya sambil menyerahkan kotak kecil berisi kue bolu. "Ibu yang buat. Katanya buat kamu sama ibumu." "Wah, terima kasih banget. Ayo masuk dulu." Mereka duduk di teras rumah. Suasana sore itu hening, hanya suara jangkrik dan ayam dari kejauhan. "Ibumu baik banget," kata Raffi. "Beliau seneng kamu nolongin aku waktu hujan itu. Katanya kamu anak baik." Raffi tersenyum malu. "Aku cuma kebetulan lewat waktu itu." "Enggak, Vi." Laras menatap matanya dalam. "Kalau cuma kebetulan, mungkin kita nggak akan seakrab ini sekarang." Ucapan itu membuat Raffi terdiam. Ada sesuatu di balik kalimat Laras yang terasa dalam. Hatinya bergetar. Ia sadar, gadis ini bukan sekadar orang yang ia tolong di bawah hujan. Dia sudah menjadi bagian dari pikirannya, dari harinya. Namun sebelum suasana semakin dalam, hujan tiba-tiba turun lagi. Deras, seperti sore saat pertama kali mereka bertemu. Mereka sama-sama menatap ke arah langit, lalu tersenyum. "Hujan lagi?" ujar Laras pelan. "Iya," sahut Raffi. "Hujan selalu datang pas kita ketemu." "Ya. Kayaknya hujan suka jadi saksi, Vi." Mereka tertawa. Tapi dalam tawa itu, ada rasa yang tumbuh semakin nyata. Hujan turun makin deras, membuat udara terasa dingin. Laras menatap tetesan air di teras rumah, lalu berkata pelan, "Vi, kamu percaya nggak, kalau setiap pertemuan punya alasan?" Raffi berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Percaya. Kadang Tuhan kasih hujan, bukan buat bikin kita basah, tapi buat nyatuin dua orang yang harus ketemu." Laras menatapnya lama. Senyumnya perlahan mengembang, dan matanya sedikit berembun. "Mungkin kamu benar," katanya lirih. "Mungkin hujan sore itu bukan kebetulan."
Raffi hanya diam, tapi hatinya tahu, ia mulai jatuh cinta. Malamnya, Raffi duduk di depan rumah, memandangi langit yang mulai cerah setelah hujan reda. Ia masih bisa merasakan aroma khas tanah basah yang menenangkan. Tapi pikirannya melayang-layang, tentang Laras, tentang senyum gadis itu, tentang tatapan matanya yang jujur. "Vi," suara ibunya memecah lamunan. "Itu yang sering kamu antar itu siapa? Anak baru ya?" Raffi tersenyum kecil. "Iya, Bu. Namanya Laras." "Baik. Ya? Ibu lihat kamu lebih ceria sejak kenal dia." Raffi tertawa pelan. "Mungkin karena dia punya sesuatu yang bikin tenang, Bu." Ibunya mengangguk bijak. "Kalau hatimu tenang waktu dekat dia, mungkin itu pertanda baik." Kata-kata ibunya membuat Raffi terdiam lama. Malam itu, ia menatap langit dan berbisik dalam hati. Mungkin hujan itu benar-benar pertanda. Dan mungkin dia jodoh yang aku nggak sengaja temui. Hari-hari berlalu cepat. Kedekatan antara Raffi dan Laras makin terlihat jelas oleh warga desa. Setiap pagi, Raffi sering berhenti di warung Laras sebelum berangkat kerja. Kadang hanya untuk membeli teh, kadang cuma sekadar menyapa. Bagi mereka, momen sederhana itu sudah cukup untuk membuat hari terasa istimewa. Namun, seperti hujan yang tak selalu lembut, hubungan mereka pun mulai diuji. Pagi itu, ketika Raffi sedang memperbaiki motor di bengkel, Anto, teman kerjanya, tiba-tiba datang membawa kabar yang membuat Raffi terdiam lama. "Vi, kamu tahu nggak?" Katanya si Laras itu dulu orang kota. Bapaknya pengusaha, tapi bangkrut. Makanya pindah ke sini, ujar Anto sambil menyeruput kopi. Raffi menatapnya, mencoba tenang. "Terus kenapa?" Katanya lagi, dulu dia sempat punya tunangan di kota. Tapi cowoknya ninggalin dia pas keluarganya jatuh miskin. "Aku dengar dari Bu Lilis." "Loh, katanya orang sekampung sana udah tahu." Raffi terdiam. Ada rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ia memang tahu Laras punya masa lalu, tapi tak menyangka sedalam itu. Anto menepuk bahunya. "Hati-hati aja, Vi. Cewek kayak gitu kadang masih bawa bayangan masa lalu." Raffi tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan kembali ke pekerjaannya. Tapi pikirannya berantakan. Sejak sore itu, tatapan Raffi pada Laras mulai berbeda, bukan karena hilang rasa, tapi karena takut berharap terlalu tinggi. Beberapa hari kemudian, Laras datang ke bengkel membawa motor ibunya. "Raffi," panggilnya lembut. Raffi menoleh, mencoba tersenyum. "Oh, Laras, ada apa?" "Motor ibu tiba-tiba nggak bisa nyala. Aku pikir kamu bisa bantu." "Bisa? Sini aku lihat." Raffi memperbaiki motor itu tanpa banyak bicara. Laras memperhatikannya, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Raffi tak lagi bercanda seperti biasanya. "Vi, kamu kenapa? Kayak nggak semangat?" tanya Laras pelan. "Nggak apa-apa, cuma capek kerja." "Beneran cuma capek?" Raffi mengangguk, tapi matanya tak berani menatap Laras. Gadis itu tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Malamnya, Laras gelisah. Ia berjalan keluar rumah, duduk di teras sambil memandangi hujan yang kembali turun. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Kenapa dia tiba-tiba berubah? "Ya?" bisiknya sendiri. Tak lama, suara motor terdengar mendekat. Raffi berhenti di depan rumahnya, mengenakan jaket hitam yang mulai basah. "Laras," panggilnya. Laras berdiri. "Raffi, ngapain kesini malam-malam gini?" Raffi menatapnya serius. "Aku cuma pengen tanya sesuatu." "Tanya apa?" "Kenapa kamu nggak pernah cerita kalau kamu dulu dari kota? Tentang masa lalu kamu?" Laras terdiam. Hujan semakin deras, menutupi suara jantungnya yang berdebar. "Jadi kamu udah tahu, ya?" Suaranya lirih. Raffi mengangguk. "Aku dengar dari orang. Aku cuma pengen tahu dari kamu langsung." Laras menarik napas panjang. "Iya, Raffi. Dulu aku tinggal di kota. Hidupku dulu enak, tapi cuma sebentar. Waktu papa jatuh bangkrut, semua orang menjauh.
Termasuk tunangan aku. Dia ninggalin aku tanpa alasan. Ibu yang ngajak pindah ke sini biar kami bisa mulai dari awal. Raffi menatapnya dalam diam. Kenapa nggak kamu ceritain dari dulu? Aku takut, Vi. Takut kamu berubah kayak orang-orang lain. Takut kamu nganggap aku cuma cewek gagal yang datang ke desa buat lari dari kenyataan. Air mata Laras jatuh bersamaan dengan rintik hujan. Raffi mendekat perlahan, suaranya melembut. Laras, aku nggak peduli kamu dari mana. Aku nggak peduli masa lalu kamu kayak apa. Yang aku tahu, kamu orang baik. Dan aku. Ia terhenti, menahan kata-katanya. Laras menatapnya, menunggu. Dan aku cuma takut kehilangan kamu, lanjut Raffi pelan. Suasana hening. Hujan turun semakin deras, tapi kali ini tidak ada yang berlari mencari tempat berteduh. Laras menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena lega. Aku juga takut, Vi. Takut kamu menjauh, katanya. Raffi menghapus air matanya dengan lembut. Aku nggak akan pergi. Tapi mulai sekarang, jangan ada yang kamu sembunyikan lagi, ya? Laras mengangguk. Iya, Vi. Aku janji. Keesokan harinya, kabar kedekatan Raffi dan Laras mulai menyebar di desa. Ada yang senang, tapi tak sedikit yang mencibir. Laras itu mantan orang kaya, pasti gengsinya tinggi. Raffi kan cuma mekanik, apa ia bisa cocok? Bisikan-bisikan itu terdengar di warung, di pos ronda, di pasar. Raffi mencoba cuek, tapi kadang hatinya tersayat juga. Namun setiap kali ia melihat senyum Laras, semua rasa itu sirna. Ia tahu, perjuangan cinta bukan cuma tentang rasa, tapi juga tentang keyakinan. Suatu sore, Raffi duduk di warung sambil menyeruput kopi. Tiba-tiba Pak RT datang menghampiri. Vi, aku dengar kamu deket sama Laras ya? Raffi tersenyum sopan. Ya, Pak. Kami sering ngobrol. Pak RT mengangguk pelan. Laras itu gadis baik, tapi kamu harus siap, nak. Hidup di desa nggak bisa lepas dari omongan orang. Kalau kamu yakin sama dia, jangan setengah-setengah. Raffi menatapnya serius. Saya yakin, Pak. Saya nggak mau main-main. Ucapan itu menegaskan isi hatinya sendiri. Bahwa perasaannya untuk Laras bukan sekadar kagum sesaat, tapi cinta yang ingin ia perjuangkan sampai akhir. Beberapa hari kemudian, Laras datang ke bengkel sambil membawa bekal makan siang. Vi, aku bawain nasi goreng. Kamu belum makan, kan? Raffi tersenyum bahagia. Wah, terima kasih. Kamu repot-repot banget. Nggak apa-apa. Aku pengen kamu makan yang enak. Mereka makan berdua di bangku kayu di samping bengkel. Angin sepo-sepo berhembus, membuat suasana semakin hangat. Di tengah keheningan itu, Raffi berkata pelan, Lar, aku tahu banyak orang ngomongin kita, tapi aku nggak peduli. Aku cuma pengen kamu tahu, aku serius sama hubungan ini. Laras menatapnya, matanya berbinar. Aku juga, Vi. Aku nggak mau lari lagi dari siapapun. Raffi tersenyum, menggenggam tangannya sebentar. Kalau nanti ada ujian lagi, kita hadapi bareng, ya? Ya, jawab Laras lembut. Namun ujian terbesar mereka datang lebih cepat dari yang mereka kira. Malam itu, seorang pria datang ke desa, mengenakan pakaian rapi, wajahnya tampan tapi sombong. Ia datang ke rumah Laras, membawa mobil hitam mengkilap. Ibunya Laras kaget, begitu pula Laras yang keluar dari rumah dengan wajah tegang. Danu? Bisiknya. Pria itu tersenyum miring. Kamu nggak nyangka aku bakal nyusul, kan? Aku nyesel udah ninggalin kamu, Lar. Aku mau kita mulai lagi dari awal. Laras membeku. Suara langkah Raffi terdengar dari kejauhan. Ia baru saja lewat di depan rumah Laras dan melihat pemandangan itu. Malam yang tadinya tenang, mendadak terasa berat. Ia tak tahu bahwa hujan yang dulu mempertemukan mereka akan kembali turun untuk menguji cinta mereka sekali lagi. Hari demi hari berlalu sejak kejadian di sawah itu. Nama Raka tiba-tiba jadi bahan pembicaraan warga. Ada yang bilang dia menolong orang kota.
Ada juga yang bilang, gadis itu anak pejabat yang tersesat. Namun Raka sendiri memilih diam. Ia tak peduli omongan orang. Yang penting, gadis itu selamat. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa aneh. Seperti ada yang tertinggal waktu hujan itu. Bayangan wajah gadis itu selalu muncul sebelum ia tidur. Suatu sore, hujan kembali turun. Langit gelap, petir sesekali menyambar. Raka sedang duduk di beranda rumah, memandangi air yang menetes dari atap seng. Tiba-tiba dari jauh, terlihat mobil putih berhenti di depan gang rumahnya. Warga yang sedang berteduh di warung ikut memperhatikan. Pintu mobil terbuka pelan. Dari dalam, keluar sosok gadis dengan payung biru. Raka hampir tak percaya. Itu Nadira. Ia berdiri di depan gerbang, menatap Raka dengan senyum canggung. Air hujan menetes dari ujung payungnya, membentuk lingkaran di tanah. "Mas Raka, kamu?" Suara Raka tercekat. "NG, ngapain kesini?" Nadira menunduk sebentar sebelum menjawab. "Aku cuma mau ngucapin terima kasih. Waktu itu aku sempat takut nggak bisa nemuin kamu lagi." Raka berdiri, bingung harus melakukan apa. Ibunya yang mendengar suara dari dalam rumah keluar sambil tersenyum sopan. "Loh, ini siapa, Nak?" "Temennya Raka." Nadira menunduk hormat. "Iya, Bu. Saya yang waktu itu ditolong Raka di jalan. Maaf baru sempat datang." Ibunya langsung mempersilakan masuk. Tak lama kemudian, mereka bertiga duduk di ruang tamu yang sederhana. Ada suara rintik hujan di luar, aroma kopi hitam dan gorengan mengisi ruangan. Nadira memperhatikan rumah itu dengan kagum. Walau sederhana, terasa hangat. Ada foto keluarga, ada rak buku kecil, dan gantungan baju di dinding bambu. "Raka sering cerita kalau pengin buka bengkel sendiri," ujar ibunya sambil tersenyum. "Iya, Bu. Tapi belum ada modal," jawab Raka sambil menggaruk kepala. Nadira terdiam sebentar, lalu menatap Raka. "Kalau aku bantu, kamu mau?" Raka langsung menggeleng cepat. "Ah, nggak bisa begitu, Nira. Aku nolong kamu bukan buat imbalan." Nadira menatapnya lembut. "Aku tahu, Mas. Tapi bantuanku bukan imbalan, cuma rasa terima kasih dari hati." Ibunya ikut tersenyum haru mendengarnya. Nadira lalu membuka tas kecilnya, mengeluarkan amplop putih. "Ini bukan uang banyak, Mas. Cuma sedikit bantu buat mulai bengkel kecil. Anggap aja aku investasi." Raka sempat menolak, tapi Nadira bersikeras. Akhirnya, dengan hati bergetar, ia menerima amplop itu. Bukan karena uangnya, tapi karena ketulusan di baliknya. Beberapa minggu kemudian, bengkel sederhana berdiri di tepi jalan desa. Tulisan, "Bengkel Raka Motor," terpampang di depan, dengan cat biru muda hasil kerja gotong royong warga. Nadira sering datang membantu, kadang hanya membawakan makanan, kadang mencatat pesanan. Warga mulai terbiasa melihat mereka berdua bersama. Dan diam-diam, semua mulai berharap mereka berjodoh. Namun, kabar tak terduga datang. Ayah Nadira, seorang pengusaha dari kota, datang menjemputnya. Suatu sore, Raka sedang memperbaiki motor ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkelnya. Seorang pria berjas turun. Wajahnya tegas, matanya tajam. Dari dalam mobil, keluar juga Nadira, tampak canggung. "Kamu Raka?" tanya sang ayah dengan suara berat. "Ya, Pak. Ada apa?" "Ya. Saya ayahnya Nadira. Saya tahu kamu yang menolong anak saya waktu itu." "Terima kasih." "Nggak usah, Pak. Saya cuma kebetulan lewat waktu itu." Sang ayah menatap sekeliling bengkel kecil itu, lalu menatap Raka lagi. "Kamu anak baik. Tapi Nadira bukan untuk hidup di sini. Kami mau dia ikut pulang ke kota." Raka terdiam. Hatinya seperti disayat. Ia menatap Nadira, yang hanya menunduk, menahan air mata. "Mas, aku nggak mau ninggalin desa ini," bisiknya lirih. "Nira, kamu harus nurut sama orang tua kamu," jawab Raka pelan tapi tegas. "Tapi Mas, udah. Kalau memang jodoh, pasti ketemu lagi.
Jangan lawan ayahmu. Nadira menangis. Ia berlari memeluk Raka untuk terakhir kalinya. Hujan mulai turun, membasahi halaman bengkel. Sang ayah menatap pemandangan itu tanpa berkata apa-apa, lalu menarik Nadira masuk ke mobil. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Raka berdiri di tengah hujan. Air hujan bercampur air matanya. Namun di hatinya, ia berbisik, "Kalau memang dia jodohku, Tuhan pasti kasih jalan." Waktu berjalan pelan. Hari-hari Raka kembali sepi. Bengkelnya memang makin ramai, tapi hatinya tetap kosong. Setiap kali hujan turun, kenangan tentang Nadira datang lagi. Payung biru, mata lembutnya, suara tawa kecilnya saat ia membantu melap motor. Semuanya seperti masih ada di sana. Namun, Raka memilih tetap melangkah. Ia bekerja keras, memperbaiki motor warga, menabung setiap rupiah yang ia dapat. Ibunya sering bilang, "Kalau jodoh nggak bakal kemana, nak." Dan Raka hanya tersenyum, meski hatinya masih berharap. 2 tahun kemudian, desa itu berubah. Jalan sudah diaspal, ada minimarket kecil di ujung gang, dan bengkel Raka kini punya 3 pegawai. Plang, Raka Motor Service Parts, terpampang megah. Raka dikenal warga sebagai pemuda sukses dan sopan. Namun, meski banyak gadis desa yang diam-diam menyukainya, tak satu pun mampu menggantikan sosok Nadira. Suatu sore di awal musim hujan, awan gelap kembali menggantung di langit. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah. Raka yang sedang menutup bengkel menatap langit, lalu tersenyum tipis. Hujan lagi, ya. Ia baru saja menarik pintu besi saat terdengar suara motor berhenti di depan. Suara khas knalpot matic, tapi terdengar halus. Ia menoleh. Seorang gadis dengan jas hujan biru turun dari motor. Raka belum sempat menyapa, gadis itu membuka helmnya perlahan. Dan di balik rintik hujan, wajah itu muncul. Wajah yang 2 tahun tak pernah hilang dari ingatannya. Nadira. Raka terpaku. Air hujan menetes di rambut Nadira, membentuk garis di pipinya. Ia tersenyum, sedikit gugup, tapi matanya berkilat bahagia. "Mas Raka." "Nira?" Suara Raka hampir tak keluar. "Kamu beneran Nira?" Nadira tertawa pelan. "Masih ingat, dong." Raka mendekat, menatapnya tak percaya. "Aku pikir, kamu udah nggak bakal balik." Nadira menatapnya lembut. "Aku sempat ikut ayah ke luar negeri. Tapi setelah mama meninggal, aku sadar, aku nggak bahagia di kota. Aku pengen balik ke tempat yang bikin aku tenang." "Dan itu, desa ini?" tanya Raka pelan. Nadira mengangguk. "Bukan cuma desanya, Mas, tapi orangnya." Raka terdiam. Hujan semakin deras. Tanpa sadar, ia tersenyum, menatap payung biru yang masih dibawa Nadira. "Payung itu masih kamu simpan?" "Iya, karena payung ini, yang pertama kali bikin aku kenal kamu." Mereka berdua tertawa kecil di bawah hujan. Tak peduli dengan petir atau genangan di tanah. Yang mereka tahu, hati mereka akhirnya bertemu lagi, di tempat yang sama, di bawah hujan yang sama. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kedatangan Nadira cepat menyebar. Tapi kali ini, bukan gosip buruk. Warga justru menyambutnya dengan senang hati. Nadira mulai membantu Raka di bengkel, mencatat keuangan, memesan suku cadang lewat internet. Ia juga sering mengajar anak-anak desa pelajaran komputer di balai desa. Semakin hari, keduanya makin dekat. Dan kali ini, tidak ada yang menghalangi. Ayah Nadira, yang kini tinggal di Jakarta, akhirnya datang menjenguk. Ia melihat langsung bengkel Raka yang maju, dan perubahan besar di anaknya. Sore itu, mereka duduk bertiga di beranda bengkel. Hujan turun pelan, menciptakan suasana damai. "Raka," kata ayah Nadira, "dulu saya sempat salah menilai kamu. Saya kira kamu cuma pemuda kampung biasa. Tapi ternyata kamu punya tekad yang kuat." Raka menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha sebaik mungkin." Ayah Nadira tersenyum tipis. "Kalau kamu memang sungguh-sungguh mencintai Nadira, saya tidak akan melarang lagi."
Nadira menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, beneran? Ya, nak. Kadang kita perlu kehilangan dulu, baru sadar apa yang berharga. Raka langsung berdiri dan menyalami tangan ayah Nadira, menahan haru yang membuncah. Beberapa bulan kemudian, di tengah musim hujan yang lembut, suara gamelan dan tawa warga menggema di balai desa. Lampu hias bergantungan, aroma masakan menyebar di udara. Hari itu, Raka dan Nadira menikah. Langit sore tampak sendu, lalu perlahan meneteskan hujan. Tapi tak ada yang berlarian mencari tempat teduh. Semua justru tersenyum. Raka dan Nadira berdiri di bawah payung biru, payung yang dulu jadi saksi pertemuan pertama mereka. Kini payung itu jadi simbol cinta mereka, yang tak pernah padam meski diguyur hujan berkali-kali. Masih ingat, waktu pertama kali kita ketemu? Bisik Nadira pelan. Mana mungkin aku lupa, jawab Raka tersenyum. Hujan, payung biru, dan kamu. Itu hari paling aku syukuri seumur hidup. Nadira menatapnya, lalu memeluknya erat. Hujan membasahi bumi, tapi tak mampu memadamkan hangatnya cinta yang kini menyatu. Dan sejak hari itu, di desa kecil yang damai itu, orang-orang sering berkata, setiap kali hujan turun di sore hari, mereka bisa melihat dua sosok berjalan di bawah payung biru, tertawa, bergandengan tangan, seolah waktu berhenti di antara rintik hujan. Karena di balik setiap hujan, selalu ada kisah tentang pertemuan, penantian, dan takdir yang menyatukan dua hati. Tamat.